Salam Rahayu. Ada beberapa jebakan dalam berspiritual. Apakah Anda pernah mengalaminya? Ada banyak sekali jebakan dalam berspiritual, tapi saya hanya akan sharing 5 poin saja ya, yang sering kali dialami oleh para praktisi spiritual. Yaitu yang pertama adalah ilusi diri atau halusinasi ya, dengan merasa melihat hal gaib. Entah Anda bertemu malaikat, roh penjaga, melihat makhluk astral atau sebagainya. Biasanya ini dialami oleh praktisi spiritual yang baru awal bermeditasi ya, yang meditasinya mulai membaik, sering melihat penampakan hal gaib dan sebagainya ya, yang sering bertanya akan hal ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan antara realita atau khayalan, antara realita atau halusinasi ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jebakan spiritual merasa sakti. Nah, ini seringkali terjadi di kalangan kita ya. Banyak yang mengalami jebakan spiritual nomor 2 ini, merasa sakti. Karena Anda mungkin merasa memiliki pengetahuan lebih ya tentang spiritual dibanding yang lainnya. Mungkin pengalaman Anda dalam berspiritual lebih baik daripada yang lain. Mungkin Anda mulai merasa bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, bisa berkomunikasi dengan penjaga kalian dan sebagainya. Intinya Anda merasa memiliki bakat supranatural kalian yang mulai tumbuh dan sebagainya, sehingga Anda merasa lain dari yang lain, merasa lebih, merasa sakti ya. Ingat, tidak ada yang lebih sakti selain Sang Pencipta. Definisi sakti itu seperti apa sudah pernah saya sharing ya. Ini yang kedua. Karena biasanya orang-orang yang mengalami spiritual awakening itu bakat supranaturalnya mulai tumbuh, mulai terlihat, dan inilah yang akan sering menjebak kita dalam jebakan spiritual. Kita merasa sakti ya. Yang ketiga adalah egois. Nah, bagi yang belum selesai dengan dirinya sendiri, masih akan rawan mengalami jebakan spiritual nomor 3 ini ya, yaitu egois. Egonya belum bersih, sehingga biasanya pelaku spiritual ini terjebak dalam keyakinan pribadinya ya, merasa apa yang dia katakan, apa yang dia putuskan ya, apa yang dia perintahkan itu harus diakui, harus diikuti ya. Saya yang paling benar, ini saya benar, keputusan saya baik, jadi harus didengarkan. Jadi egonya yang masih seringnya menjebak kita dalam jebakan spiritual. Biasanya ini orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri ya, masih mudah terjebak dalam egonya. Makanya sangat penting bagi Anda untuk mengenal jati diri Anda yang sesungguhnya ya. Oke, yang keempat adalah fanatik. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali jebakan dalam berspiritual, tapi 5 poin yang saya sharing ini yang sering kali dialami oleh para praktisi spiritual. Fanatik ya, fanatik terhadap keyakinannya juga. Nah, fanatik akan perbedaan. Jadi semua orang itu mengalami awakening, mengalami perjalanan yang tidak sama. Kemampuan orang dalam berspiritual pun tidak sama. Bakat supranatural, bakat spiritual orang juga tidak sama. Ya. Jadi kita harus bisa merangkul, menghargai perbedaan yang kita temui di sekeliling. Ya. Tidak bisa kita mengharuskan orang lain harus percaya, harus kamu harus mengikuti seperti saya, itu baru spiritual. Banyak sekali biasanya yang seperti itu ya.
kurang bisa menghargai perbedaan, ya. Jadi fanatik terhadap keyakinannya. Ya. Oke, yang terakhir ini juga sangat penting dan seringkali menjebak Anda dalam berproses, ya. Adalah yang kelima adalah mencari validasi atau pengakuan diri, ya. Yang sering kali terjadi ini nomor 5 dan nomor 2, ya, merasa sakti dan mencari pengakuan diri, mencari validasi. Kenapa? Karena mungkin Anda merasa adalah orang terpilih, Anda merasa sakti, Anda merasa memiliki banyak kemampuan supranatural, Anda merasa bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, bisa bermeditasi menuju dimensi lain dan sebagainya. Sehingga Anda merasa harus diakui bahwa Anda ini sakti, bahwa Anda ini nomor 1. Ya. Dan biasanya, ya, seringkali ini menjebak orang tersebut. Dia merasa dirinya ini seorang master, seorang guru, ya. Merubah namanya menjadi siapa yang berembel-embel, yang menakutkan, yang menyeramkan agar lebih dihargai, lebih ditakuti, ya. Ini seringkali terjadi. Biasanya jika Anda mengalami jebakan spiritual yang kelima ini, ya, dan Anda tidak bisa menyadarinya, Anda gagal dalam berspiritual. Anda gagal menuju ke puncak kesadaran tertinggi. Ingat, tidak ada yang lebih tinggi selain Sang Pencipta. Kita ini semua sama, ya. Kita ini semua sama, bagian dari makhluk kecil, ya, ciptaan Sang Pencipta. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, ya. Kita ini semua sama. Jadi jangan merasa tinggi, jangan merasa lebih, jangan merasa Anda ini harus diakui atau merasa, biasanya mereka ini merasa lebih, memiliki kelebihan, menganggap dirinya master atau guru, ya. Ini seringkali terjadi. Makanya ini alasan saya kenapa hingga detik ini saya belum menerima murid. Banyak yang saya tolak di direct message saya. Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya sama seperti Anda. Saya hanya kecil, ya, bagian kecil dari alam semesta ini yang menjalankan petunjuk atau menjalankan takdir semesta, ya. Jadi tidak ada hal yang bisa saya sombongkan di dunia ini juga. Saya sama seperti Anda, ya. Ini contoh dari jebakan spiritual kelima, ya, mencari validasi atau pengakuan diri. Jadi bagi Anda yang sedang berproses, ya, berproses menuju ke kesadaran tertinggi, ingat, ya, Anda harus berhati-hati. Anda harus bisa membedakan antara halusinasi dan realita, ya. Ingat, bagi Anda yang merasa sudah bertemu dengan sedulur papatnya, dengan higher self-nya, ya, kemudian Anda merasa itu sedulur papat Anda harus Anda ikuti, ya, Anda juga harus peka. Ingat, sedulur papat atau higher self itu akan menuntun Anda ke jalan kebaikan, akan melindungi Anda, bukan menjerumuskan Anda, ya. Ini adalah sifat dari sedulur papat Anda, ya. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, kita akan semakin merendah. Semakin tinggi kesadaran seseorang dalam berspiritual, kita akan semakin tidak memiliki keinginan apapun. Jadi semakin tinggi kesadaran kita akan semakin turun ke bawah, ke nol, ya. Itulah spiritual yang sesungguhnya. Salam rahayu dari saya.